Yahoo minasan, welcome back again with Mimin di sini. Akhirnya Mimin balik Indonesia dan bisa membuat konten-konten seru lagi. Mimin tahu pasti banyak yang rindu konten Mimin dan orangnya kagak. Ya jelas kagak, wong nggak pernah tampil si Mimin brengsek gini. Slow, jangan marah ya, karena untuk mengawali pemanasan pembawaan konten-konten serius selanjutnya, kali ini Mimin bawakan konten SBS lagi. Sebuah tanya jawab antar Oda Sensei dan para fans yang dikemas dengan kuculuk di channel gila ini. Tapi sebelum dimulai nih ya, ada sedikit komersial break spesial akhir tahun yang dibarengi dengan giveaway smartphone dari sebuah aplikasi pembersih smartphone paling keren dan was-bus yang bernama Nox Cleaner. Pengen tahu apa kelebihan Nox Cleaner dan cara dapetin giveaway? Let's begin the komersial. Smartphone Anda lemot kayak si doi yang dandannya jam-jaman ketika ditunggu. Sering ngeheng-ngeheng kayak cacatan si doi yang selalu gantungin pesan Anda. Cepat panas kayak panas emosimu di PHP sama si doi. Atau banyak virusnya layaknya saingan-saingan yang ada di kehidupanmu dan si doi. Anda perlu sedikit gebrakan baru. Tapi bukan diri Anda yang dirubah ya. Melainkan Mimin sarankan installah sebuah aplikasi penghilang kegelisahan, lemot, ngeheng, panas, dan virus pada smartphone-mu. Nama aplikasi ini adalah Nox Cleaner. Sebuah aplikasi pembersih yang punya segudang fitur luar biasa. Misalnya ya, fitur pembersihnya yang total abis. Dimana ketika pencet tombol scan di Nox Cleaner, semua sampah di smartphone dan beban di hati Anda bisa dihilangkan dengan sekejap. Gilanya lagi, virus-virus yang hinggap di smartphone-mu gak akan bisa lolos dari Nox Cleaner. Pokoknya dibantai habis. Terus nih ya, kalau smartphone-mu kepanasan gak perlu cari kulkas atau siram pakai air ya. Mentang-mentang HP-mu pernah nongkrong di iklan YouTube HP anti air. Cukup pakai Nox Cleaner aja bisa beres mengatasi panas yang berlebihan. Semua itu berkat adanya fitur pendinginnya. Keren bukan Nox Cleaner? Apalagi spesial akhir tahun ini, Nox Cleaner bagi-bagi smartphone lo guys. Hanya dengan cara pencet Play Store, ketik Nox Cleaner, install aplikasinya, beri rating bintang 5. Terus tulis di komentar Play Store-nya komentar positif dengan tagar Nox Cleaner ID. Dan tinggal tunggu deh undian keberuntungan smartphone gratisnya. Jadi tunggu apa lagi? Let's go download Nox Cleaner via link deskripsi yang Mimin taruh di bawah konten ini. Atau tinggal ketik Nox Cleaner di Google Play Store. Halo Oda Sensei, ada berita besar nih. Apa kamu tahu kalau di komik volume 65 chapter 644 tepatnya ada seorang gadis manusia ikan yang imut memakai hoodie? Apakah gadis tersebut adalah Madame Charlie? Oda Sensei menjawab, ya, kamu benar. Walaupun Charlie disebut sebagai Madam oleh banyak orang, sebenarnya usia Charlie masihlah 29 tahun. Saudaranya Arlong berusia 40 tahun, sedangkan Hody 30 tahunan. Charlie hadir dari generasi yang sama dengan Hody. Nah, alasan kenapa Arlong dan Charlie adalah saudara, ini karena problem yang terjadi di masa lalu. Sejak kecil, Arlong sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia bahkan gak tahu seperti apa wajah orang tuanya guys. Tapi ketika usia Arlong 15 tahun, tiba-tiba saja ada seorang pria manusia ikan yang mengaku sebagai ayah Arlong. Dan pria tersebut tidak sendirian, melainkan bersama seorang gadis kecil dari ibu yang berbeda. Terus untuk kemampuan meramalnya diketahui sejak usia 4 tahun, Charlie sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Awal di mana ramalannya dikenal sebagai ramalan yang tak pernah salah. Ramalan pertama tersebut tentang era besar bajak laut. Di volume 64 dan 65, ketika Nami dan Robin melihat teknik dari Frankie, mereka ekspresinya sangat datar. Apakah hal itu wajar? Kenapa mereka berdua tak menunjukkan ekspresi senang? Oda Sensei menjawab, ada hal yang harus kamu pelajari sekarang. Pria dan wanita adalah dua makhluk yang berbeda. Adalah suatu kesalahan besar jika antara pria dan wanita bisa memahami hal yang sama karena mereka berdua manusia. Jadi, bagaimanapun caranya seseorang menjelaskan tentang robot kepada wanita, hal tersebut tak akan pernah bisa ngena di hatinya. Wanita lebih menyukai hal-hal yang bersifat kelap-kelip, lembut, dan lucu. Dan tentu saja hal-hal yang tak ku mengerti juga termasuk. Kita memang tak akan pernah paham tentang apa saja yang disukai para wanita, bukan? Jadi kesimpulannya ini tak masalah karena teknik Frankie sangat keren dan cool. Walaupun teknik tersebut di mata Nico, Robin, dan Nami biasa saja. Halo Oda Sensei, di volume 65 ada adegan di mana semua orang yang ada di panel ini memakan bento box. Nah, Robin berkata makanannya sangat lezat. Luffy dan Usopp bergumam karena menikmati makanannya dan berbunyi munch munch. Sedangkan hanya Zoro yang saat memakan bento buatan Sanji bunyinya crunch crunch. Terdengar agak aneh kan? Mungkinkah Sanji menaruh pisau cukur dalam makanan bento Zoro? Oda Sensei menjawab guys, luar biasa. Terima kasih telah membaca dengan berhati-hati. Sungguh saat aku berpikir menggambar momen tersebut, mungkin tak terlalu buruk juga jika tak akan ada yang menyadarinya.
Tapi di chapter tersebut kita mendapatkan adegan ini. Sebenarnya gak ada alasan kenapa aku memberi efek crunch-crunch pada Zoro saat dia memakan bentonya. Tapi aku sadar betul kalau Sanji pastinya tanpa ragu akan menaruh pisau cukur dan racun di dalam bento Zoro. Jadi aku pun memutuskan untuk menggambarnya seperti itu. Sifat alami keduanya antara Zoro dan Sanji dalam bertengkar yang membuat ini jadi menarik, bukan? Oda Sensei, aku punya pertanyaan. Ketika jiwa smoker berada dalam tubuh Tashigi, Ark Panghazat maksudku, Tashigi tak menggunakan bra sama sekali. Mungkinkah itu karena smoker sendiri yang melepas bra Tashigi? Atau emang Tashigi sejak awal tak pernah memakai bra? Wow, aku makin semangat saja tentang hal ini. Bahkan tak bisa tidur tiap malam memikirkan hal ini. Tolong bantu beri jawabannya, Sensei. Oda Sensei menjawab, tanpa bra kelihatannya sangat spesial ya. Nah, untuk menjawab hal ini secara rinci, mari kita bertanya pada orang yang sebenarnya tahu masalah ini, alias Smoker. Wakil Admiral Smoker, tolong beritahu kami masalah ini. Smoker di sini menjawab, akulah yang merobek bra Tashigi. Ah, mantap. Di chapter 654, Chopper menolak ajakan Nami untuk ikut mandi bersamanya dengan berkata, aku sudah membersihkan diriku kemarin. Polos banget ya jawabannya. Apakah Chopper menolak ajakan Nami untuk mandi karena dia lelaki? Atau karena Chopper pengguna buah iblis? Atau karena dia merupakan hewan? Dan aku juga sangat tertarik dengan informasi SCP kru saat mereka mandi. Nah, Oda Sensei menjawab, well, dalam kasus Chopper aku punya feeling yang sangat kuat kalau Chopper menolak ajakan Nami karena murni dia masih punya sisi dominan hewan dalam dirinya. Membersihkan tubuhnya dari atas ke bawah, baginya sudah termasuk mandi. Bahkan terkadang semua kru laki-laki biasa mandi bersama dalam satu kolam. Membuat semuanya begitu ricuh. Chopper memang sangat sering diajak oleh Nami dan Robin untuk mandi bersama. Tapi Chopper lebih memilih pesta mandi para kru laki-laki. Halo Oda Sensei, adik perempuan kecilku bilang kalau Robin selalu menunjukkan sebagian belahan opainya. Robin pastinya sangat menyukai hal itu, tapi aku membalas ucapan adikku. Tidak, Robin melakukan hal itu murni karena Oda Sensei adalah orang yang sangat suka opai. Jadinya dia menggambar Robin selalu dengan mengekspos belahan opainya sangat sering. Apakah pendapatku ini benar, Oda Sensei? Oda Sensei menjawab, yes, akhirnya aku punya surat yang sangat kasar. Tentu saja aku menggambarnya karena aku menyukainya. Betapa kasarnya dirimu meragukanku. Oda Sensei, ini adalah surat pertamaku untukmu. Pertanyaanku tentang Franky. Di New World, Franky bisa mengubah gaya rambutnya sesuka hatinya. Tapi sebenarnya berapa banyak gaya rambut yang Franky punya? Tolong beritahu aku, Oda Sensei. Oda Sensei menjawab, jumlahnya tak terbatas. Jadi kita bisa bersenang-senang sampai akhir dengan gaya rambut Franky. Oi, Usopp punya Pop Green sebagai senjatanya. Tapi pertanyaanku, apa yang akan dilakukan oleh Usopp jika dia kehabisan Pop Green-nya? Oda Sensei menjawab, aku sudah mendapatkan pertanyaan seperti ini banyak sekali. Bahkan aku berpikir untuk menunjukkan jawabannya lewat gambaran yang ada di komik secara real. Tapi sampai saat ini belum kulakukan. Tapi tenang, sebenarnya di Movie Z ada adegan Usopp menyiram tanaman di kebun yang ada di Sanigo. Kebun itu dinamakan Usopp Garden, di mana dia memproduksi Pop Greens secara masif. Jadi Usopp gak perlu khawatir kehabisan Pop Greens. Dan kapan-kapan mungkin akan kutambah masalah ini di komik nantinya. Tolong jawab pertanyaan Super Kodachi. Aku super tak paham arti kata FRU yang ada di senjata baru Black Rhino FRU 4. Aku super ingin tahu tentang hal ini. Oda Sensei menjawab, FRU kan? Sebenarnya FR artinya adalah Franky Shogun. Dan untuk U diambil dari kata Ude yang artinya tangan. Nah, ketika Black Rhino FRU 4 berubah, nantinya akan menjadi tangan dari Franky Shogun. Halo Oda Sensei, sebagai penghormatan untuk Sanji, aku merasa kalau dirinya seperti Leonardo DiCaprio dari film barat Romeo dan Juliet. Tapi temanku malah bilang aku salah besar. Nah, pertanyaanku, apakah karakter Sanji berasal dari seseorang dari dunia nyata? Oda Sensei menjawab, banyak orang menebak kalau Sanji mirip DiCaprio di masa lalu. Tapi sejujurnya, Sanji punya model yang tak biasa. Aku sebenarnya tak ingin membahasnya, tapi baiklah, akan kukatakan dari siapa aku mengambil karakter Sanji. Model Sanji adalah Steve Buscemi, seorang aktor yang pernah tayang di film Reservoir Dogs. Keren banget filmnya. BTW, hanya seseorang dari Bandai yang berhasil menebak karakter Sanji diambil dari Steve Buscemi. Fakta tentang Luffy yang tak mengecil lagi setelah melakukan Gear 3, itu apakah karena Odachi udah benci sama hal tersebut, atau karena Luffy udah meningkat kekuatannya? Mohon penjelasannya. Oda Sensei menjawab dengan gamblang, ini semua karena Luffy sudah berhasil meningkatkan kekuatannya, melewati latihan kerasnya, mengontrol Gear 2-nya dan Gear 3-nya sudah jadi lebih mudah bagi Luffy.
Dan ada cerita menarik nih, ketika aku bilang pada staf anime kalau Luffy tak akan mengecil lagi, mereka mendengarnya menangis dengan penuh kebahagiaan sambil berucap terima kasih Tuhan. Aku juga ikut senang tak perlu menggambar hal itu lagi, karena hal itu sungguh menyakitkan bagiku. Arigato Luffy. Halo Odachi, tampil di SBS sudah seperti mimpi bagiku. Anyway, aku punya pertanyaan, tolong beritahu aku usia dan tinggi para rookie. Oda Sensei menjawab, Oke, inilah tinggi dan usia mereka. 2 tahun yang lalu ya, cukup tambahkan 2 tahun jika ingin tahu usia mereka sekarang. Dan asumsikan saja kalau tinggi badan mereka masih sama dengan 2 tahun yang lalu. Lalu pengecualian untuk Bonnie karena kemampuannya ya, usia Bonnie di sini hanyalah estimasi saja. Tepat sebelum Ash meninggal dunia, dia gak bisa bersuara dengan keras. Jadinya dia meminta adiknya untuk menyampaikan pesan terakhirnya pada semua orang. Pertanyaanku, apakah Luffy berhasil menyampaikan pesan Ash? Terima kasih telah menyayangiku kepada semua orang. Oda Sensei menjawab, aku mengerti. Sebenarnya dia sudah berjanji akan hal itu. Tapi event tersebut menjadi tanda tanya bukan? Sepertinya Luffy tak bisa bertemu Whitebird Pirates Crew. Tapi hal itu gak masalah kok. Karena para kru Whitebird sangat menyayangi Ash dan pergi ke Marineford War adalah bukti cinta mereka kepada Ash. Jadi, tidak satupun dari mereka akan membenci Ash walau tak mendengar ucapan terakhir Ash sih. Lagian saat itu ya, Ash memiliki keinginan yang berbeda. Yang sebenarnya ingin dirinya sampaikan pada semua orang lewat Luffy adalah dia ingin bertahan hidup. Nah, kupikir kata-kata terakhir Ash telah menjangkau banyak orang saat event ini terjadi. Bahkan dampaknya begitu luas hingga tak dapat kita bayangkan. Aku ingin melihat angkatan laut Hina, Smoker, dan Tashigi saat mereka kecil, Oda Sensei. Oda Sensei menjawab, Oke. Dan sekian SBS kali ini, kurang lebihnya Mimin minta maaf, oke? So, see you again next time. Adios ye caramelos. Salam Animania.